Beelzebub, sang pangeran neraka, yaitu dewa lalat dan juga the Lord of the Fleas. Oke minasan, sambil kita menunggu perilisan full raw manga Record of Ragnarok chapter ke-66, di sini Sensei akan membahas salah satu petarung perwakilan dewa yang akan turun di ronde 8, siapa lagi kalau bukan Beelzebub di kisah nyata. Nah, Beelzebub ini di kisah nyatanya sendiri dijuluki sebagai dewa lalat dan juga the Lord of the Fleas. Jadi akan seperti apakah kisah Beelzebub di dunia nyata menurut beberapa agama? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Anime History. Pada awalnya, Beelzebub merupakan dewa yang disembah oleh masyarakat Filistin kuno sebagai dewa wabah, yang menghindarkan seluruh wabah yang menimpa masyarakat tersebut. Kemudian, pada suatu saat ketika mereka terus menyembah Beelzebub, bukannya mereka terhindar dari musibah, melainkan mereka terkena suatu penyakit wabah yang berasal dari lalat dan diduga bahwa itu adalah perwujudan dari Beelzebub yang selama ini mereka sembah. Hingga pada akhirnya, para pemujanya meninggalkan Beelzebub dan dia pun menjadi salah satu dari pangeran neraka dalam kitab Kristiani. Yang mana Beelzebub mengklaim bahwa dirinya sebagai penyebab kebinasaan melalui tirani, penyebab setan disembah di antara manusia, pembangkit syahwat pemuka agama, penyebab kecemburuan di perkotaan dan pembunuhan, dan juga pemicu peperangan. Sedangkan dalam demologi Kristen, ia adalah salah satu dari 7 pangeran neraka berdasarkan pendapat Katolik mengenai neraka. Buku Dictionnaire Infernal menggambarkan Beelzebub sebagai seekor lalat bersifat iblis yang juga terkenal sebagai Lord of the Fleas. Dalam buku tersebut, Beelzebub merupakan salah satu dari 7 pangeran neraka yang memegang dosa asal, yaitu kerakusan. Karena dia sendiri selalu merasa kurang dan kurang untuk memuaskan hasrat yang dia inginkan sehingga selalu tidak merasa puas. Lalu, mengapa Beelzebub dijuluki sebagai The Lord of the Fleas dan juga Dewa Lalat? Julukan ini berasal dari terjemahan Baal Zebub, yang secara harfiah berarti tuan atau suami para lalat. Lalat mewakili korosi dan kotoran sehingga menyamakan Beelzebub dengan kotoran iblis. Selain itu juga, lalat merupakan binatang yang memakan segala, baik itu makanan busuk, bersih, dan lain-lain sehingga julukan Dewa Lalat sangat cocok untuk Beelzebub yang melambangkan dosa keserakahan. Representasi Beelzebub sering menggambarkan dirinya sebagai lalat raksasa atau sebagai makhluk dengan sayap kelelawar dan ekor singa. Kemudian, ada yang mengatakan bahwa Beelzebub adalah pangeran neraka tingkat pertama, dan ada yang mengatakan tingkat keempat. Lalu, Beelzebub juga merupakan iblis dengan tugas utama mempengaruhi dan mengajak manusia untuk memilih-milih makanan. Makan makanan yang mahal, banyak, dan secara rakus. Karena di sini Beelzebub merupakan iblis, tentu saja ia merupakan musuh terbesar umat manusia. Kehadirannya dianggap sebagai musibah. Selain itu juga, di akhir abad ke-17, Beelzebub diduga menjadi pemain utama dalam pengadilan penyihir Salem. Dia disalahkan untuk sebagian besar kejadian setan di Salem, khususnya yang berhubungan dengan sihir. Ketika para wanita Salem mengaku sihir, mereka sering mengklaim bahwa Beelzebub menipu mereka. Dia bahkan dikatakan telah merusak penduduk kota dan mengubah mereka menjadi setan. Lalu, Beelzebub dikatakan sangat mahir merasuki tubuh manusia tanpa adanya kecurigaan. Pastor Louis Goufridi, seorang imam yang dikatakan kerasukan Beelzebub, pernah dibakar di tiang pancang pada tahun 1611. Lalu, pada saat dia meninggal, segerombolan lalat diduga melarikan diri dari tubuh pastor tersebut. Nah, kemudian dalam Testament Solomon atau Perjanjian Solomon, Beelzebub muncul sebagai pangeran setan dan mengatakan bahwa ia dahulu adalah malaikat surgawi yang unggul yang terkait dengan bintang Hesperus, yaitu nama Yunani normal untuk planet Venus sebagai bintang malam. Dan bisa dikatakan Beelzebub di sini secara sederhana adalah jelmaan dari Lucifer. Selain itu juga, Raja Solomon atau Nabi Sulaiman pernah memperbudak Beelzebub, yaitu dalam salah satu legenda Beelzebub yang paling terkenal, mengklaim bahwa dia pernah ditipu untuk membangun kuil Sulaiman oleh Raja Solomon atau Nabi Sulaiman.
Melalui cincin ajaib, Solomon meyakinkan Beelzebub untuk meminta segerombolan setan untuk membangun kuilnya. Namun ketika Beelzebub protes, Solomon langsung menuntutnya agar membangun kuil dari marmer. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Beelzebub di kisah nyata, yang ternyata Beelzebub pernah ditipu oleh King Solomon atau Nabi Sulaiman. Wah, bisa jadi nih, ini merupakan penyebab Beelzebub kenapa dia benci sama umat manusia. Karena ya secara ya Beelzebub sendiri ditipu oleh seorang manusia. Jadi gimana menurut minasan terkait kisahnya? Silahkan isi di kolom komentar ya. Atau punya requestan lain, isi juga di kolom komentar. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!